Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang ulun muliakan, wabil khusus para habaib, para syaraib, alim ulama, tuan-tuan guru, beserta seluruh pejabat pemerintah, Bapak anggota dewan, Bapak kepala desa, Bapak kepala kantor urusan agama, pengurus masjid, para imam, orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya ulun sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa diperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan sampai pada akhirnya menjemput perintah sembahyang 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman sebelum turun ke alam dunia, Nabi bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bertanya kepada Nabi kita, apa yang Allah perintahkan kepada engkau dan umat engkau? Ujar Nabi, sembahyang 50 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, minta kurang saja, karena umat sempian tidak sanggup sembahyang 50 kali sehari semalam, karena kita hidup di alam dunia sehari semalam cuman 24 jam. Kalau 50 kali sembahyang pukul rata, 20 menit sekali sembahyang. Kada sawat bemasak, hanya menggurak banyu, belum dibuat beresnya azan pulang, mati pulang, kumpur dingin pulang, hidupi pulang, menggurak, akhirnya karing banyu di kuantan. Kada temasak-masak. Yang kesian abahnya hendak ke kabun kada jadi-jadi, hanya menculup silawar, hendak ke kabun, azan pulang, pacol pulang, silawar penggawian, sembahyang pulang, bersembahyang, culup pulang, silawar penggawian, hendak ke kabun, azan pulang, pacol pulang, dijamin silawar penggawian rabit di tangan. Ada saud begawi yang kasihan nasib kaum kada kau beli ke rumah. Dijamin kaum tuha dalam masjid. Kata Nabi Musa, minta kurang saja. Sebenarnya Nabi sependapat dengan Nabi Musa alaihissalam, tapi kada mau langsung menghadap Allah minta kurang. Kenapa? Karena tadi di perjalanan bersama malaikat Jibril, Nabi minta persetujuan dulu dengan isyarat malaikat Jibril. Ini bahasa isyarat kepada kita. Sehebat apapun kita mesti menghargai pendapat orang lain. Sepintar apapun kita, tetap kita menghargai pendapat orang lain. Nabi hatta hawa ijil baiti, Nabi minta pendapat. Kepentingan rumah tangga aja Nabi kada sembarangan. Padahal Nabi itu paling hebat sudah. Apalagi kita yang bebiah hebat. Kada boleh kita kada menghargai pendapat orang lain.
Kenapa? Sebab karena hebatnya kita tidak terlepas kerja sama orang lain. Jadi penceramah hebat dikenal di mana-mana, itu tidak terlepas kerja sama jemaah. Kayak aja hebatnya ceramah, amun jemaahnya kededa. Ulun di sini disuruh ceramah sorangan, bebungulan. Biasanya dibawakan kawan tali. Ini jangan kawan kadahanau gula, mukadarannya gila, antara dua aja. Makanya hargai jemaah. Maka sebelum ceramah bagaimanapun penceramah mesti menghormati dan menyapa para jemaah. Maka guru saya bilang, Jasidin ikam nak ceramah aja, anak berdakwah tapi ada dua pesan. Pertama, Jasidin ikam berdakwah yang ikhlas. Kemana-mana jangan mengharapkan balasan kecuali minta balasan dengan Allah. Kita mendekatkan diri kepada Allah karena Allah bisa ngasih, kada usah mengharap-harap. Ujar Sidin tulak ceramah itu memikirkan amplok kada boleh, karena amploknya sudah dipikirkan penitia. Untuk apa ulun memikirkan, behimat gin memikirkan kakak itu pang isinya dah di lemnya. Amplok itu di lemnya dah. Jangan mengharap-harap diberi ambil, kada diberi hadangi apa payahnya. Ikhlas saja Jasidin. Datang Sidin ke Kuala Tungkal, ikam Jasidin bangun pesantren. Ulun kan mengajar di Al-Baqiyatus Shalihat. Pengasuhnya Tuan Guru Syekh Muhammad Ali bin Syekh Abdul Wahab bin Syekh Datu Ismail Negara. Bersepupu sekali dengan Abah Guru Barabai. Tuan Guru Ki Haji Muhammad Bakhit Barabai sepupu sekali. Tahun 95 ulun mengajar di situ, bulik dari Pekalongan sampai wahini 95 santrinya baru 34 orang. Terus membuka pulang pesantren putri. Dapat murid berdua, gurunya kadeda. Carilah guru ada tamatan dari pesantren Jawa Timur. Akhirnya mengajar di situ. Inya mengajar di putri, saya di putra. Di putri santrinya berdua, di putra 34. Wah ini santrinya 2000-an. Dia gadis, ulun bujangan. Inya kayak Ayu Tinting, ulun kayak Afgan. Amun kada percaya takoni Pak Kuane. Ini bebuhannya. Bini ulun bebuhan Sidin. Jadi kami laki bini majar di situ. Datang guru dari Pekalongan, uji Sidin bangun aja pondok pesantren. Akhirnya bangun. Jadi bila ulun ceramah dihadiahi bikin pesantren. Bila kada dihadiahi cari nyaman aja urusannya. Tapi uji Sidin yang ikhlas. Yang kedua uji Sidin jangan kasar. Kayak apa aja kita ceramah jangan kasar-kasar. Karena suksesnya kita ceramah ada bantuan dari jemaah. Amun jemaah kena dikasari baru sialah kompaknya bulikan. Seberataan bulikan tertinggal ulun sorangan sini. Imbaham kada jadi ceramah. Maka hargailah orang lain. Jadi pejabat pun kita juga menghargai orang yang pernah membantu kita. Karena kita kada bisa jadi pejabat, jadi anggota dewan kada kawa kalau kada dipilih orang. Ulun nih orang dada yang memilih. Dia bisa duduk di kursi dewan. Ulun duduk di rumah kursi seorang. Kursi plastik, tapi puas. Dia ada yang berani mengganggu kursi saya. Bila digisirnya aku ambil pulang. Kenapa? Lah kursi-kursiku, rumah-rumahku, yang duduk aku, yang nukar aku, masalah buat lo. Makanya sesibuk apapun anggota dewan, Bapak Kepala Desa, bila masyarakat berhajat mengundang datang, buktinya kada salah bersilih Sidin. Imbah rapat langsung ke sini. Itu namanya pandai menghargai orang lain. Jadi orang sugih kada bisa kita hebat kalau kada ada orang susah yang buat begawi, maka hargailah orang yang begawi di kebun kita. Amun kita ni sugih berataan masak sawit siapa dudus kait seorang kegugurannya seminggu di rumah sakit, dah bisa. Tagah kabun siapa nabas seorang belum sampai ke hujung yang di muhara tumbuh pulang. Bebulik ke muhara kabun yang tengah kabun tumbuh pulang. Bebulik ke tengah kabun, mati tengah kabun. Mana hebat. Amun kita ni sugih berataan, bocor rumah, siapa nampal? Nah, tukang dada orang sugih berataan.
paksa nampal seorang. Naik kawa, turun kedua ni. Aimbah tapa malam di bubungan rumah. Amun kita ni sugih berataan, kempis ban mobil, siapa nak meniupkan? Oh, bingkil dia orang sugih berataan, tiup seorang, 2 kali pacul gigi palsu ada bakal gembung. Berarti hebatnya kita orang sugih karena ada orang susah, maka hargailah orang susah. Yang setahunan begawaian kita, ini parak bulan puasa, hargainya biri THR. Tukarkan tapung 5 kilo, gula 5 kilo, kurma 5 kilo, sirup 5 botol, beres 5 kampet, duit 5 ikat. Tinggal menyambat, ada ulun juga ngeluarkan. Nah, itu namanya pandai menghargai. Nabi itu mengajarkan kepada kita agar kita ini hidup saling harga menghargai. Setelah dapat persetujuan dari malaikat Jibril, barulah Nabi menghadap Allah, minta kurang, dapat 5. Kata Nabi Musa belum bisa, berbulik pulang. Sampailah pada akhirnya tinggal 5 waktu, tapi pahalanya sama dengan 50 waktu. Itu pun Nabi Musa menyuruh menawar, tapi Nabi kada mau lagi. Karena ini sudah ditawar Nabi, maka sembahyang 5 waktu kada boleh ditawar-tawar. Itu harga mati dah. Sampai ke mati kada kau ninggalkan sembahyang. Selama akal masih sihat, sembahyang kada bisa ditinggalkan. Kada kau sembahyang berdiri berduduk, ada kau berduduk berebah, ada kau berebah isyarat mata, ada kau isyarat mata ingat di hati, kada kau di hati mati. Artinya apa? Sembahyang sampai ke mati. Jangan coba-coba menganggap gampang dengan sembahyang 5 waktu. Kalau kita menganggap gampang dengan sembahyang 5 waktu, tertinggal sembahyang salah satunya, itu ditulis nama kita di pintu di pintu neraka, Fulan bin Fulan la budda min dukhulin nar wal iyadzubillah min zalik. Dalam hadis at-targhib wa tarhib, siksaan orang yang menganggap gampang dengan sembahyang 5 waktu, 15 macam siksaan. 6 di dunia, 3 sakarat maut, 3 di alam kubur, 3 ketika dihisap nanti. Di alam kubur siksaan yang menunggu, ular nanti disiapkan di alam kubur. Bila inya waktu hidup kada sembahyang zuhur, azan zuhur di dunia dipatok ular. Kabila melepas menunggu azan asar. Berusia asar kada ingat azan kaum lain baham tak maghrib sampai. Belawasnya mengikut. Maka sekali mematuk cukup hagin 60 tahun sakitnya. Tapi cucuk ular itu ganal dan panjang. Kalau diluruskan awak ular itu panjangnya perjalanan sebulan. Kalau kita berjalan dari kepalanya bulan Sya'ban, bulan Ramadan hanya ketemu memegang di buntut. Berbulik pulang pas Allahu Akbar, Allahu ayaya. Saking panjangnya. Kira-kira ular itu panjangnya, kepalanya di hadapan musalla kita nih, buntutnya di higa rumah Ayu Tinteng. Di Jakarta sana buntutnya. Kita anak melandau. Ada ular sambur berserusup di bawah selimut anak, apa yang kita lakukan? Berhimmat kita membangunkan. Bilanya kada bangun kita bayar. Kenapa? Takutan anak dipatok ular sambur. Pada ularnya 2 meter ya panjangnya, ganalnya kayak pegalangan. Berapa ular sambur tuh? Kalinya mematuk paling 2 jam sakitnya. Kenapa? Jam ketiga mati. Di kuburan apa ada? Mati kada, hidup kada. Jangan dianggap gampang. Tapi ujar Nabi, siapa orang memelihara sembahyang 5 waktu, akramahullahu bi khamsi khisal, dipastikan Allah akan muliakan sebanyak 5 macam perkara. Asal dipelihara waktunya, dipelihara syarat rukunnya, dijaga kekhusyuannya. Insya Allah yang 5 ini akan Allah beri. Yang pertama, Allah hilangkan diqal aisy, rasa sempit dalam kehidupan. Hatinya kada merasa sempit, hatinya kada susah, hatinya kada resah, hatinya kada gelisah, hatinya kada susah. Kata Abah Guru Sekumpul di YouTube-nya, Imam Al-Ghazali mengatakan, Ujasidin, Allah menyuruh kita hidup ini 2 aja. Pertama, jangan sedih hati, jangan susah hati. Itu hulu Ujasidin. Yang kedua, sibukkan diri dengan amal ibadah. Selesai. Apa yang terjadi? Jangan susah hati. Kehendak kita ini sugih. Usaha sudah, tapi kada juga sugih. Kada usah susah. Barangkali belum masanya.
Mungkin kita belum masanya sugih, namun sampai masanya sugih aja tuh. Berusaha pulang, berusaha bangkrut pulang, jangan sedih hati, belum masanya. Jangan dipaksa. Kalau memaksakan diri yang belum masanya, ada baik. Bahira, belum masanya. Bahiranya habang Muhammadan, ada bakal keluar. Tapi kalau sudah sampai masanya, bebiyebat pas jatah keluar. Jadi mungkin kita sampai masanya aman ya. Sekarang mungkin kita kada sugih, tapi kalau masanya sampai bisa sugih. Dulu saya kada sugih, waktu mundur kada sugih. Wah ini sugih. Di Kalimantan aja ulun berisi mobil ada 100 buah. Kenapa? Geganti masuk. Mbak masuk tinggalkan, masuk sini tinggalkan. Kena mobil siapa? Kan masuki pulang. Allah menghendaki ulun sugih. Orang yang sugih-sugih di sini paling ada 60 bisi mobil, ulun 150 bisi mobil. Tapi mobil orang ada apa-apa, masuk sana masuk sini nyaman lagi, kada memikirkan minyaknya, kada memikirkan supirnya, tinggal berbuat guring sampai turun, kini lain pulang menjemput. Allah menghendaki sampai waktunya. Mun kada sampai waktunya kada kawa. Jangan memaksakan kehendak di luar kemampuan, aman berhidup. Bila kita nih memaksakan kehendak di luar kemampuan itu makanya susah. Hati susah, gelisah karena memaksa. Amun kita nina kada sanggup menukar lauk hundang galah yang dipaksa. Nukar apa yang bisa? Hundang papai. Kawan di sebelah menukar hundang galah 200 sekilo. Kita bisa duit 20. Mun menukar hundang galah sapitnya nerai. Hundangnya udah tinggal. Baik nukar hundang papai sama pada sekilo. Pandang fungsi jangan gengsi, selesai. Kan fungsi sama. Orang makan lauk hundang galah kanyang, kita makan hundang papai kanyang juga. Nah isok sama pada sakit parut. Seikong behira seberang sana, seikong behira seberang sini karena banjir campur gelombang, terganding berdua nih. Bisa lu membedakan mana hasil hundang galah hundang papai? Apa payahnya? Kita belum masanya, jangan memaksa. Hendak berbini dua, belum masanya jangan. Tahambur mangkuk di rumah juga lah tarai. Namun kada masanya jangan dicoba-coba. Kita nih hendak bisi Honda kendaraan yang merek NMAX. Nah harga 37, duit kada cukup. Duit 14 juga cukup menukar Honda NMAX. Ya sudah. Atau kawa menukar Honda nang agak remake sedikit, sudah. Tukar aja, pandang fungsi. Orang pakai Honda NMAX patang nih, kemarian nih, tulak haul abah guru dan naung. Sampai yang pakai Honda NMAX tulak sampai juga kan sama, cuman gagah orang pada awak aja. Kalau dipaksakan harus NMAX, terpaksa setiap bulan bayar kredit, berusialah kada terbayar, imbam ditarik dia ler, akhirnya Honda NMAX kada tertukar, NMAX ditarik dia ler, yang tertinggal apa? Minek. Kenapa maka minek? Itu memaksakan kehendak. Kita ini sehebat apapun tidak bisa menembus pagar takdir Allah, tidak bisa. Mau lari kemana? Tidak bisa. Karena takdir untuk kita tuh ibarat bayangan. Kita tinggalkan buka, bayangan menyasar. Kemana kita? Berjalan kita, bayangan berjalan juga. Melacong kita, melacong juga. Buka kita, buka juga. Kemana kita iringi terus, itulah takdir. Siapa yang sanggup memisahkan dirinya dengan bayangan? Tidak ada. Secanggih apapun ilmu dunia, ada yang sanggup memisah dirinya dengan bayangan. Kada pernah ada sejarahnya. Dan perlu kita ketahui, kalau itu memang bayangan orang, berlari kita menyasahi kada bakal dapat. Maka lapah hidup ini bila behiri, terus berdengki, terus susah hati. Kabila nyamannya. Kada mau nyaman. Untuk apa kita menyasahi bayangan orang? Bayangan awak ada dah. Rezeki kada pernah tertukar, takdir kada pernah tertukar. Ada kisah di zaman dulu, kisah aja bang, yang berkisahnya mungkin kada salah, mati orangnya dah, cuman kisahnya masih ada. Di zaman dulu tuh ada orang pandai meramal nasib orang. Menurut ramalannya, anak orang ini ada tanda-tanda mati disambar buaya. Takutan kalau ramalan jadi kenyataan, maka rumah dihiga sungai pulang dah.
Akhirnya abah mamanya punya keputusan hasil musyawarah jual rumah nang di tepi sungai, pindahan ke gunung. Kenapa? Takutan kalau jadi kenyataan tulak ke gunung, anaknya ganal bisa begawi. Umpat abahnya mencangkul tanah, cangkul tercangkul betis, luka, berdarah, infeksi, benana, buruk, mati juga. Setelah diselidiki apa salahnya, ternyata cangkulnya cap buaya. Kan lapas buaya laut, buaya darat nyambar. Abahnya bungol juga, tahu anak takdir sama buaya, kenapa nuka cangkul cap buaya? Orang nuka cangkul cap hayam aja, jadi bilanya mematuk ada mati. Ini cap buaya, apa katanya? Siapa yang sanggup lari? Dada. Ada kisah aja, kitabnya dada. Ini kisah bertentangan dengan aslinya, tapi kita hendak mengambil hujungnya. Ulun gin dapat di TikTok. Ada di zaman dulu namanya Adul. Adul ini berkawan baik dengan malaikat Israel. Pikir Adul karena berkawan parak ada harapan mati bedudi. Mati kawan dirunding, lah kawanan yang tukang cabut ke kawanan aman. Rupanya suatu saat malaikat Israel terbaca takdir, esok Adul bakal dicabut nyawa. Waduh, ya malaikat Israel kada nyaman nih mencabut nyawa kekawanan kada bepadah. Baik ulun datang haja nang malaikat Israel awan Adul menyampaikan berita nang kada baik nih. Datang malaikat Israel, Dul minta maaf, ulun membawa berita yang kurang nyaman. Puja Adul, apa garang? Ikam dulai isok dicabut nyawa. Waduh jadul, maka bini hanya nuka gelang emas, amun aku mati kawin pulang nyamani laki anom aja. Sawit hanya berbuah, bini anom, anak haloi. Ngapa jadul kada ihak nang sebelah rumah nih aja? Ihak tuh tuha ada jadul 2 kali mati bini itu sadangannya mati. Oh jenang malaikat dul masalah ajal kada kawa pandang anom tuha. Kalinya sampai ajalnya nang anom gin mati, nya kada sampai tuha gin kada mati. Waduh jadul, kada apa-apa juga dihurupi. Ini kan cuma rahasia kita berdua. Ihak kada tahu juga jadul. Bantulah kawan jadul. Apa artinya kita berkawan selama ini kalau tidak sanggup membantu kawan? Oh jangan malaikat dul kawan-kawan juga, ajal juga. Oh kaitukah jadul. Wan gitu jadul karena hari ini terakhir, pian jangan lekas bulik. Kisahnya kitabnya kada deng tuh. Kita mengupi hulu jisidin. Nah, aslinya kada bisa ngupi. Cuman karena kisah buatnya ngupi. Jarang banyu ulahkan kopi, siapkan wadai, malaikat ngopi, makan wadai, kakanyangan, guring. Kisahnya aslinya mana ada. Begitu teguringan, Adul punya firasat, punya kesempatan baik mau ubah takdir. Ambil Adul buku catatan takdir tadi, hapusnya ngaran Adul paling bawah, carinya ngaran Ihak tadi di mana andaknya. So kalinya 10 tahun akan datang hanya ngaran Ihak. Oh maja Adul awitnya nang Tuhan hidup. Maka sudah 2 kali mati bini masih 10 tahun lagi. Aku nang anom bedulu kada tarima jadul hapusnya ngaran Ihak di bawah. Hapusnya ngaran Adul di bawah. Ngaran Ihak pindahnya ke atas, ngarannya di bawah. Nah jadul model kopi secawan aja, panjang umur 10 tahun menggantikan posisi Ihak tadi. Sekalinya malaikat terbangunan dalam kisah. Begitu bangun jam malaikat, Dul nyaman banget kopi ulahanmu sampai teguringan ulun jisidin. Maka dulai sebagai ucapan terima kasih, ulun marah kada jadi mencabut ngaran paling atas nang paling bawah aja jatuh. Waduh jadul, maka sudah terpindah ke bawah. Mau lari kemana kita? Tidak bisa. Mau lari kemana? Kita cuman sebatas berdoa, bekerja, berusaha, berharap keputusan Allah punya. Amun kita nih hendak berangkat umrah ke Makkah, berbanyak berdoa setelah membaca surah Al-Waqi'ah. Setahun dah mamalakan ke dia berangkat baca surah Yasin, membaca surah Yasin berdoa, karena bila sudah imam baca surah Yasin berdoa lakas dikabul. Setahun dah mamalkan kada juga imam baca surat Yasin,
baru baca surat tanah yang di Brebei, jual, duitnya setorkan, insya Allah berangkat ke Makkah. Tapi semua itu punya Allah keputusannya, maka kita senang hati saja. Kenapa? Karena semua hidup sudah ada yang diatur, sudah diatur oleh Allah, sudah ada yang mengatur. Kalau inya rezeki kita sampai aja tuh, mennya kada rezeki kita kayak apa aja kada sampai, diharapkan kada sampai. Makanya kita nih kada usah mengharap-harap, dosa. Bila ada orang mau undang, tolakan. Bila orang bertahlilan, tahlilan. Bila orang berdoa, beramin. Bila ada hidangan keluar, makanan. Bila hidangan dia ada, berikan. Bila dia mau undang pulang, jangan tulakan. Selesai. Jangan mengharap-harap. Imam Khatim Al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hambal, apa amalan supaya hidup tentram, supaya hidup nyaman? Oh, jadi Imam Khatim 4 amalannya. 1, bila orang salah, maafkan. Yang kedua, kita jangan bersalah, selesai. Kata guru kami, yang bagus kita itu berbuat apa yang disukai orang, jangan berbuat apa yang disukainya. Aman dong, boleh praktikan dalam rumah tangga. Laki jangan berbuat apa yang kada disukai bini, bini jangan berbuat apa yang kada disukai laki. Apa yang kada disukai laki, bini kada boleh membanding-banding lakinya dengan laki tetangga, apalagi laki tetangga mantan masa lalunya, itu rawan kecelakaan. Laki-laki mana yang tak terluka hatinya bila dibanding-banding dengan mantan masa lalunya? Itu namanya film Suara Hati Suami. Yang ada Indosiar Suara Hati Istri, jadi ulun beulah seorang juga. Tuh mah dengi Suara Hati Suami kada main-main. Apa nang kada sukai bini? Laki kada boleh memuji bini orang di hadapan bini seorang. Kalau hendak memuji, puji bini seorang. Dek, indahnya bulan tak seindah wajahmu. Padahal kadap minta ampun. Ini bini orang yang dipuji, kada ada gawian loh kok. Berbuat apa yang disukainya. Apa kesukaan bini, turuti. Bini hendak bertukar sandal tumit tinggi, tukarkan. Bini hendak bertukar baju seragam, tukarkan. Bini hendak bertukar jilbab, tukarkan. Oma guru, ay banyak benar sudah bajunya, 2 lemari penuh dah, tukar lemari sebuah pulang. Bila sudah penuh, nitip dengan lemari tetangga di sebelah. Apa payahnya? Ini ampunnya. Orang nukarkan ha. Ini hendak bertukar galang, tukarkan. Ini hendak nukar kalung, tukarkan. Asal ada duitnya. Apa payahnya? Bini gitu juga. Napa kesukaan laki, turuti. Laki suka minum kopi, ulahkan. Laki suka makan lempeng, lempengkan. Laki suka makan cincau, cincaukan. Laki hendak kawin pulang, kawinkan. Selesailah. Ada pang kisahnya orang hendak berbini 2 tapi kedua ni on bini. Pura-pura garing. Dapat di TikTok jolan. Siapa kan ngirimnya? Suaranya kan gitu. Kayak kisah aku kena itu suaranya. Berkelumbunnya on tapi menggigil aja siden. Oh janang bini napa ubahnya, abahnya napa? Garing aku aja. Garing napa janang bini? Garing pang aja. Ai janang bini biasanya kena penggaringan. Kenapa maka ini penggaringan? Tahu aja siden. Kalau kau ada nazar abahnya ai, uja orang bahaya, mun ada nazar kada dibayari penggaringan, uja siden. Kenapa kada dibayari? Janang bini, aku ja takutan kalau kau ikam sarik, janang bini kalau untuk kesembuhan abang, apa yang tak bisa kulakukan? Wah, ini mantap nih. Sakalnya lakas kepada ulun benazar aja. Hendak bini 2 uja siden. Kenapa janang bini hanya berpadah? Coba dari semalam berpadah, tinggal tunjuk anak yang mana. Besanang langsung melepas ke tapih tadi, ambil baju janang bini hadang itu temat. Aku masakan perang panjang lo. Oh janang laki lagi apa perang panjang? Ulun bersurah dah, bila hendak kawin pulang tinggal tunjuk. Talunjukmu nang ditinggal ku menataknya jesiden. Oh janang laki apabila talunjukku putus ding sakit aku. Oh janang bini sakit talunjukmu nang tertinggal, tak sesakit aku yang kau tinggalkan. Wanita mana yang tak terluka hatinya melihat suaminya bersama wanita lain? Itu ada di film Indosiar. Tapi nang laki ini tahu cangkal juga. Isok ungot-ungot pulang sorangan. Janang bini napa pulang maka tak ungot manyorangan. Ulun ni umanya aja bingung. Ulun sudah berperiksa ke paranormal. Takdir garisan tangan ulun ni ditakdirkan berbini 2.
Sementara ikam kada mau bemaduhan. Aku nih sayang sama ikam. Kada mungkin aku menceraikan ikam. Tapi takdir bicara bini dua. Ikam kada mau. Kayak apa solusinya? Jalan keluarnya. Ini yang sedang kupikirkan jenang laki. Oh jenang bini ulun gin sama bahai. Sudah berperiksa ke paranormal. Garisan tangan ulun nih masalah-salah sedikit bisa membunuh laki. Wah kalau kayak itu jangan laki kada jadi kawin. Kalau takdir berikutnya terjadi imbam luput. Itu kisahnya. Makanya berbuat apa yang disukai orang. Yang ketiga, jangan mengharap-harap kebaikan orang. Tapi yang keempat, kitalah selalu menaburkan kebaikan kepada semua orang. Kalau kita nih menaburkan kebaikan kepada semua orang, aman kita hidup. Lalu yang kedua, apa keutamaan sembahyang yang kita pelihara, yang kita lakukan? Yang kedua, Allah hilangkan azabal qabri, azab kubur hilang. Kita kalau dikubur diazab kada sanggup kita. Kata Imam Syafi'i, amalan supaya nyaman di alam kubur, jangan suka maribah orang, jangan suka manguya orang, jangan suka menyambati orang, dan jangan suka mendengari orang ribah, jangan. Karena kalau kita nih nanti mendengari orang ribah, karena di akhirat disiksa, telinga dimasukkan cucuran timah dari neraka sama. Makanya kalau haram diucapkan, haram pulang didengari. Maka jangan didengari. Bila orang nyambati orang, tinggalkan bukahan. Kabur itu. Ya kada berkawan lagi nya. Ini karena semangat menyambat itu karena kita mendengari. Mun kita bukahan, kayak apa pandir lagi. Ada lagi, maka jangan didengari. Orang kalau sudah terbiasa menyambati orang, jangankan orang, penceramah sambatinya. Taliwat satu mat ceramah, sambatnya, majlis satu matnya ceramah. Jauh-jauh mengundang dari Tungkal, Jambi, Jakarta ke Banjarmasin, ke Amuntai, ke sini, tuhok mahadengi, sekali ceramah 20 menitannya aja. Cakap raya aja sidinhan, salah juga. Awan mau wadaknya pulang tuh. Taliwat lawas ceramah, ya lawasnya ceramah, hai kedimengan ampih dari padehi, tadi orang nak tulakan haul, masih lagi lambat ceramah umma ayah, mata-matanya nyaman, nah duduk di kursi nama anyat aja. Kami maka amja tipis, burit duduk di kanang karamekan. Salah juga, sambetinya tarus. Penceramah lakas datang, ya lakasnya datang, ya orang belum lagi mulai aja sudah bercangol aja. Sesalah hendak umpat nginom aja tuh, jangan salah juga. Penceramah lambat datang, ya lambatnya datang, orang marhabannya bercangol, mentang-mentang laris saja, datang terlambat terus. Orang biasa nyambati orang, kata Ki yang dari Jawa Timur kemarin, orang yang suka nyambati orang ini kebanyakannya lelakian. Tapi kan seberataan, cuman kebanyakannya lelakian. Kalau bibinian memang sudah bawaannya. Oh jasidin. Anak nyaman di alam kubur, jangan nyambati orang. Satu. Yang kedua, jangan hasad, jangan dengki. Untuk apa kita dengki keberhasilan orang? Nyebulah rumah ganal, kada rumah kita juga dicabutnya. Lain kalau rumah kita dicabutnya, bawanya ke sana sasahiha. Ambatnya juga nyebulah rumah ganal, duitnya bukan duit kita. Kenapa kita ikut campur? Bayangan kita, kenapa kita bercampur ke sana? Terimalah keputusan yang sudah Allah beri. Jadi orang sugih, alhamdulillah. Jadi kada sugih, nasib. Mau diapakan? Santai aja hidup nih, kada usah dengki supaya nyaman di akhirat. Orang dengki itu kada nyaman hidup. Melihat orang bertukar TV gering seminggu memikirkan. Melihat orang bertukar kulkas sasak napas hungak behinak. Pas giliran tukar mobil mati kada ketahuan. Di mana? Di Indosiar film Haji Sulam. Kuler nyambat ulun bininya mati. Wah ini bini anom tuh main tuh Indosiar. Haji siapa? Kuler nyambat kalau ku sama ngarannya di sini. Kalau Haji Sulam kan baik ulun sambat tai. Kalau dalam kitab Nasaihul Ibad, dalam kitab Nasaihul Ibad itu amalan supaya selamat di alam kubur ada 7. Pertama, awaluha al-ikhlas fil ibadah. Yang pertama, bila beribadah yang ikhlas, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu binting amal. Ikhlas itu ibarat gula.
Gula itu walaupun selalu disalahkan, inya kada pernah dipuji, gula kada pernah berubah rasa, kada pernah. Masuk ke warung kopi, kopinya kemanisan. Yang disalahkan pasti gula. Pak, ini kurang gula. Berarti salah gula kan, bukan kopi. Masuk ke warung kopi kedua, kopinya pahit. Yang disalahkan gula lagi, Pak, ini kurang gula. Masuk ke warung kopi yang ketiga, pas ukurannya gula awan kopi. Yang dipuji siapa? Ini baru mantap kopinya. Sampai warung bengaran warung kopi. Adalah bengaran warung gula. Tidak ada. Sampai ke warung mau kemana Pak? Ngopi. Padahal minum tehnya sana kopi juga. Taliwat juga. Begitu dipuji kopi, salah gula. Yang sedih lagi kena giliran penyakit. Nah, karena penyakit gula nang Tuhan aja, nah gula lagi. Tapi gula kada pernah berubah rasa. Hendak masuk ke banyu mana saja, gula tetap larut manis. Masuk ke wadai gula manis. Masuk ke gangan gula manis. Masuk ke nasi gula manis. Kada pernah berubah rasa. Itulah orang ikhlas. Abah guru sekumpul, Abah guru danau, yang selalu kita kenang haulnya. Itu kenapa maka dimuliakan Allah? Karena beramal ikhlas. Gula itu karena manis, samut nang dari mana saja datangan. Karena hendak menyicip manisnya gula, resikonya dijajak kurang, disimbur orang, disapui orang, itu resikonya. Tapi samut kada mikir ngintu, nang penting dapat merasakan manisnya gula. Begitulah orang beramal ikhlas, dari mana-mana berkah datangan. Abah guru sekumpul, malam ini Abah guru danau. Orang kada diundang datangan, dari mana-mana bejurut datangan. Untuk apa? Merasakan berkahnya sahibul haul. Kenapa? Ikhlasnya ada di situ. Makanya orang datangan. Amun kita ni kada ikhlas beramal, dia ada harapan. Andak gula walau seganggam bejurut samut. Andak uyah sepikul kada ada harapan samut. Makanya orang tu datangan. Tadi dibaca menakibnya, beliau meninggal, orang datangan dari mana-mana. Haulnya datangan dari mana-mana, padahal kada haul, cuman 5 Rajab itu aja. Tapi orang datangan dari wadah kami Tembilahan Kuala Tungkal 16 mobil, 16 bis, bukan mobil, bis nang kanal tuh. Maka orang menabung tuh, bukan orang sugih seberatan. Nah, makanya dapat bantuan di rantau. Wan Haji Ijai Haji Ciot dikasih 35 juta, ungahnya bebual sampai ke sana-sana. Ulun tak dapat bual wara, kalah ulunnya kada bertamuan belum sampai ini. Senangnya Sidin. Kenapa? Yang berangkat bukan orang sugih. Dan itu banyak penekutan di gelombang karena bibinian. Sekali dihampas gelombang pucat, kada berdarah lagi gigi saking pucatnya. Tapi kada peduli panatnya, lapahnya, ada yang bisi penyakit mah, ada yang bisi penyakit lambung, ada darah tinggi, ada kolesterol, kada pikir, tetap berangkat. Ini ada yang berangkat kemarin, guru di pondok kami meninggal karena ada asam lambung, tapi bersyukur keluarganya karena sempat hadir haul tadi. Dari mana-mana datangan, karena gula itu samut dari mana-mana datangan, hendak menyicip manis. Lah kita datangan kepada sahibul haul hendak merasakan keberkahan, tapi ngalih, hendak beramal ikhlas ngalih. Abah guru danau berkisah pas sidin pengajian, ulun datang hari Rabu, ulun kada berbilang hendak ke situ, kada berbilang pengajian hari Rabu patang. Tapi begitu ulun hendak parkir mobil di masjid, ada berdua baju putih madang. Guru dari Jambi, enggih, Abah guru berpesan mobil pian masuk. Padahal ulun kada sebut tamuan, masuk ke dalam diirit, maka higa orang mendebit kitab, asa kada nyaman. Ini sebenarnya jangan ikut perintah.
tapi hendak di mapa awak surangan umpat bibinian lakian warak pengajian maka ulun membawa bini nah terjebak kam supan bini ulun kemana mandak bini nih orang lelakian beretaan sekalinya masuk memang ada tempat parkir sebuting mobil lagi disiapkan sidin parkir di situ bini simpannya di rumah orang kan di pelatar dipakai di dapur udah ada orangnya hendak bini situ ada mungkin kesini ke lawang tuh duduk ulun hanyar mandak burit duduk oje sidin guru tungkal tadi mana suruh ke hadapan hanyar mandak burit berdiri ulun duduk di samping sidin maka kitab yang dibaca sidin ulun disuruh baca oh sialah sidin disuruh meneruskan kitab ini musibah ganal ulun sambil berpandir sambil berbacaan sidin habis pengajian rupanya ada yang bersalaman makanya hari ini kita bisa bersalaman langsung ditolakan murid kadang bersalaman bingung ulun kadang bersalaman sehikong bulikan teratur tak undur ulun hak bulik juga ya guru jangan pindah duduk ke rumah sebelah ada pelatar sebelah tuh kursi batur duduk di situ Jesiden pindahan kedua ini belum pindahan duduk situ hanyar duduk siden bini pian kiau nah siapa bepada ulun kan bepada mbo bini dikira bini ulun bepada ke sidin pada kada kiau duduk sidin di sini bini di situ ulun di sini han kada suah bertamuan ulun melihat di YouTube-nya Yesidin dahulu imbahnya sampai lagi wabillahi taufik lagi ada Yesidin tuan guru berpikir sudahkah ulun nih menjadi orang yang pemurah yang ikhlas tuh sudahkah belumkah kan ada hadis Nabi as-sakhiyu qaribum minallah qaribum minal jannah qaribum minan nas qaribum minallah qaribum minan nas qaribum minal jannah ba'idum minan nar orang pemurah dekat dengan Allah dekat dengan manusia dekat dengan surga jauh dari neraka sekalinya ada bisikan Yesidin belum ikam belum termasuk orang pemurah yang sesungguhnya tuh ikhlas kada berubah rasa abah guru serumpul itu ada muhibbin sidin tuan guru menyampaikan suatu malam sidin dikasih hadiah duit banyak esok pagi habis dibagi sidin itu namanya kada berubah rasa dapat hadiah duit hati senang menghabiskan senang juga namun kita nih dapat duit senang menghabiskan sayang nah, kan berubah rasa nih makanya gula jadi uyah pahit laluan sidin kada berubah rasa dapatnya sekaligus esok habis sekaligus oja suara belum kada aja sidin ulun pemurah sudah orang pemurah itu masih ikhlas mun ada ipik sampingnya itu kada pemurah nang pemurah ini mesti melepaskan kada mengharap kayak orang beludah kada mengharap menjilat itu pemurah mun masih mengharap belum ada ipik samping namanya sekalinya uji sidin boleh buktikan hari ini ulun berniat berapa aja dapat rezeki ulun sedekahkan kepada satu orang yang miskin siapa yang paling pertama ulun jumpai sekalinya kadilah semangatuk lawang sekalinya bos yang datang uji sidin membawa hadiahnya 5.000 dinar ceritanya buka di YouTube ada tuh 5.000 dinar itu ada yang mengatakan 1 dinar itu hitung emas 4,5 gram taruhlah segram kalau segram wah ini 2 juta 5.000 10 miliar maka sidin kada suah terkacak duit sebanyak ini maka taniati sudah berapa aja dapat rezeki semua aku sedekahkan sayangnya aja sidin cakanya separuh kan ada jopang lagi seorang ini semuanyaan sekalinya datang suara han pemalar juga aja sidin makanya ulun berapa aja pian biri ulun hagin pesantren ini baru nih selesai buat pesantren bulan 17 kali 15 nah, yang pengasuhnya kami seperanakan ya bini saya pemilih sidin nih itu panang berhimat mengajari anak seikong minanto anak 3 minanto 3 itunya seperanakan majar ini insyaallah minanto ulun menyusul kena awal Sa'ban jadi alhamdulillah begitu imbah 3 tingkat 1,5 M habisnya itu masih terhutang lagi 170 tapi ulun tulak ke Banjar tinggal 100 lagi insyaallah mudah-mudahan bulik selesai semuanya
Jadi bila si pian berhadiah kada gin ulun ceramah nih kada suah mau makan duit ceramah kada suah. Selambar kada suah makan, ulun makan nasi di rumah. Makan duit kelulunan ulun dendak makan duit terus terang aja. Kenapa dipalarakan begitu imbah dicor hadapan datangan tamu-tamu mulia dari Kalimantan Selatan, Ketua MUI Kabupaten Hulu Sungai Tengah di Berebai, Tuan Guru Ki Haji Muhammad Khairuddin, terus diiringi dengan pengasuh Pondok Pesantren Pemangkih Kak Supian Sauri, diiringi dengan Tuan Guru Kiai Wajihuddin, anak-anakan kandung guru kita, Kiai Abdul Ghaffar, ada Ki Bermawi, guru-guru pemangkih datangan 36 orang. Pas sidin menjejakkan pertama tuh, alhamdulillah selesai. Kada aja sidin pokoknya kusidakahkan jualah walau agak sayang-sayang. Sekalinya tulakai. Rupanya hari itu ada orang miskin, rambut panjang, hendak begunting kada berduit. Lalu tukang gunting rambut, hendakai jesiden. Tapi kisahnya kan lagunya kada sama on Guru Danau. Cuman ambilannya dari situ. Berubah pang kada sama pang. Gaya berkisah kada sama. Kada mau sama. Jadi gunting rambut hendak jesiden. Duit belum ada, kaina mahadang duit. Jesiden gampang, pian gratis saja. Sorong sini kapal aku menggunting. Sekali begunting keluarin nang Tuan Guru tadi membawa duit nang 10 M tadi mau di MM kan. Soalnya melihat ada orang susah begunting, nah rajeki sidin jesiden beparak dang sanak ini ada rajeki sedikit, nah hagin pian ulun berniat berapa aja hari ini dapat rajeki semua hagin pian. Oh janang begunting jangan dijulung ke ulun, julung ke tukang gunting aja. Ulun berniat juga tadi selama begunting berapa aja dapat rajeki ku julung ke tukang gunting. Ai jesiden kenapa maka sama niat kita dang sanak. Pikirkan dang sana kayak begunting 20.000 juga ini duitnya 10 M han jangan begunting pamalar juga pian nih sudah dijulung ke ulun kenapa pulang maka sibuk matur ulun dijulung ke tukang gunting ya tukang gunting jangan dijulung ke ulun tadi berniat menggunting ini gratis amun ulun mengambil mau berniat ulun kada aja sidin julung ke orang aja menggarong menangis kiai ini tadi rupanya nang begunting wali nang menggunting wali mende menulak jangan masa wali murid di harapan han jesidin hina ulun di hadapan orang-orang mulia bila beramal hendak dermawan kada ikhlas hina karena duit ini menyebabkan saya hina buang ke laut aja sidin buang din ke laut cuman waktu bertemu kemarin ulun kada ingat betakun laut mana bah kada ingat cakanya laut Amunta ini kita esok menjaring aja di sini berarti kita ini kada termasuk ikhlas belum. Nah kalau kita ini belum bisa ikhlas letakkanlah orang-orang yang beramal ikhlas di hati. Bila Allah memandang hati kita ada sidin Abah Guru Sekumpul ada Abah Guru Danau ada, yakinlah disitulah dapat keberkahan hidup dunia akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Adapun amalan kedua, ketiga, keempat, keenam, ketujuh nanti disambung pada episode selanjutnya. Saya kira cukup ini yang dapat disampaikan. Jamaah ada yang hendak ke Danau, nah saya kada kawa, saya kirim salam saja karena ada jadwal lagi di sini. Kirim Fatihah dari sini, insya Allah mudah-mudahan kita seberataan dapat berkah orang-orang mulia, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat ulun sampaikan, lebih kurang banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.